Sebelum dan semasa Perang Kemerdekaan hingga Proklamasi 1945, suara PKI nyaris tidak kedengaran. Sejak pemberontakan 1926, PKI di bawah kontrol ketat pemerintahan Hindia Belanda, sehingga para pimpinannya banyak kabur ke luar negeri. Sementara yang berada di Indonesia tiarap. Sebenarnya sekitar tahun 1935, Musso telah menyeludup kembali ke Indonesia dari Soviet sambil mengembangkan PKI secara ilegal. Musso berasal dari keluarga pesantren Kapu Kediri, seperti halnya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Konon kedua tokoh yang berbeda ideologi itu sering bertemu di Pasar Kapu bersama Bung Karno. Pertemuan ini diceritakan oleh Ibu Nyai Ngelawak Kertosono Nganjuk sebagai orang yang menyaksikan sendiri pertemuan ketiga tokoh tersebut. Perkenalan Musso dengan Bung Karno telah lama terjalin pada pertemuan-pertemuan di rumah Hos Cokro Aminoto, tepatnya di Surabaya. Di Pasar Kapu itu, mereka bertiga memperbincangkan dan memperdebatkan tentang bentuk negara Indonesia ke depan. Sementara pada zaman Jepang, kelompok ini atau PKI ditindas habis karena mengumandangkan slogan anti-fasisme. Sejak saat itulah PKI melalui pimpinannya Amir Syarifuddin bekerja sama dengan Belanda menghadapi Jepang dengan disuplai dana dan amunisi hingga saat pemberontakan Madiun. Memang terkadang terjadi letupan yang dilakukan oleh PKI lokal, sebagaimana yang terjadi di Pekalongan dan sekitarnya sekitar bulan Agustus hingga September pada tahun 1945. Walaupun posisinya masih lemah, tetapi PKI mulai beringas berani menyerang pejabat pemerintahan dan tempat ibadah, sebagaimana dilaporkan oleh Kiai Haji Muhammad Ilyas, Konsul NU kawasan Utara Jawa pada PBNU. Revolusi Pekalongan gara-gara orang dari negeri Purworejo bernama Sarjoyo. Ia datang ke Pekalongan memproklamasikan dirinya sebagai residen Pekalongan, lalu memproklamasikan Pekalongan menjadi Soviet komunis. Dikobarkan di 3 kabupaten, yaitu Tegal, Pemalang, dan Pekalongan. Bukan main perilaku orang komunis yang di luar batas itu, baik ucapannya maupun perbuatannya. Serambi masjid dikencingi, haji-haji diteriaki agen Arab, kiai-kiai dikatakan penipu, pekik mereka diganti dengan pekik Soviet. Untung alhamdulillah, Pekalongan yang terkenal fanatik Islam, kalau martabat agamanya dinodai, rakyat berbondong-bondong menjadi barisan manusia yang menyerbu rumah bupati dan pejabat komunis sambil mengarahkan bambu runcing. Mereka ke sasaran dan menyerukan yel-yel merdeka, merdeka. Sekecil apapun peluang dilihat, PKI selalu memanfaatkan untuk berebut kekuasaan dan sarana agama, baik masjid, pesantren, atau langgar, selalu menjadi sasaran serangan mereka karena mereka menganggap tempat ibadah itu sebagai pusat simbol gerakan Islam. Meskipun provokasi mereka di daerah Pekalongan itu gagal, tetapi mereka tidak putus asa, malah terus melakukan konsolidasi dan propaganda di bawah tanah di seluruh tanah air. Karena itu, ketika Indonesia merdeka, PKI ikut memanfaatkan kemerdekaan ini. Dan ketika pemerintah mengeluarkan Maklumat 10 pada November 1945 tentang seruan mendirikan partai politik, maka PKI pun secara terbuka mendeklarasikan kembali dirinya sebagai partai politik terbuka di Indonesia merdeka. Kalau selama ini status PKI bersifat ilegal, maka sejak menjadi partai resmi itu, statusnya menjadi legal dan bebas berkompetisi di tengah masyarakat dengan hak-hak yang sama. Inilah kesempatan besar bagi PKI untuk mengembangkan ideologi dan agendanya. Saat itu partai berkelompok sesuai dengan aliran ideologi masing-masing. Kelompok yang berideologi nasionalis
berkelompok dalam Partai Nasional Indonesia atau PNI. Partai yang berideologi Islam seperti NU, Muhammadiyah, Sarekat Islam, Wasliyah, dan lain sebagainya bergabung dalam Partai Masyumi. Sementara kelompok yang berhaluan Marxis seperti kelompok komunis, kelompok sosialis, dan murba, serta kelompok buruh berdiri sendiri-sendiri menjadi partai. Sehingga ada 3 partai Marxis, yaitu Partai Komunis Indonesia atau PKI, Partai Sosialis Indonesia atau PSI, dan Partai Buruh Indonesia PBI, dan Partai Murba. Melihat fragmentasi semacam itu, tokoh PKI terutama Musso prihatin, lalu berusaha menyatukan kelompok Marxis yang ada. Maka pada 24 Agustus 1948, Politbiro Sentral Komite PKI mengeluarkan kebijakan satu partai kelas buruh yang disebut dengan Marxis. Dari situ kemudian PKI, Partai Sosialis, dan Partai Buruh Indonesia digabung menjadi satu barisan ke dalam Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang dipimpin oleh Musso dan Amir Syarifuddin. Sekretarisnya adalah D.N. Aidit, yang kesemuanya adalah tokoh PKI. Sementara Partai Murba dipimpin oleh Tan Malaka yang tidak masuk dalam aliansi Marxisme. Dalam terbentuknya front itu, maka PKI semakin agresif. Karena front itu dipimpin PKI, maka masyarakat tidak ikut menyebut sebagai FDR, Pesindo, atau PBI, melainkan secara gampang menyebutnya sebagai Partai Komunis Indonesia atau PKI. Itulah asal-usul pemberontakan PKI. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.